berpeluang untuk menang di dalam pilihan ini. Karena rakyat juga sudah belajar bahwa presiden yang datang dari partai politik berkecenderungan untuk menguasai sumber-sumber daya untuk kepentingan partainya. Dan saya kira ke depan bukan mustahil calon independen memulih kepercayaan rakyat. Saya bukan anggota partai manapun, tapi saya dicalonkan oleh partai-partai. Tapi Anda juga mengakui kalau Anda ini kurang dikenal oleh rakyat. Sementara untuk pemilu tahun 2004, rakyat masih cenderung memilih figur. Ya, saya sadar betul bahwa saya tentu kalau dibandingkan dengan Ibu Megawati yang sudah sangat terkenal, yang fotonya dipasang di seluruh desa di tanah air, saya bukan apa-apa. Tentu saya tidak setenar Pak Akbar Tanjung yang dibicarakan orang di mana-mana. Saya tidak sepopuler Pak Amin Rais. Oleh karena itu saya sadar betul bahwa berusaha menjadi presiden di Republik Indonesia ini, khusus bagi saya yang kurang terkenal ini, memerlukan effort yang luar biasa besarnya. Dalam 1 bulan apa yang akan Anda lakukan? Waktu Anda sempit sekali kalau memang. Ya, saya membayangkan bahwa 60 hari terakhir saya berkunjung ke 32 provinsi. Anda bisa bayangkan betapa beratnya. Dan tanah air kita ini luas sekali dari Sabang sampai Merauke, 412 kabupaten. Oleh karena itu saya bersyukur, saya punya teman banyak di berbagai tempat. Dan di berbagai pelosok saya memperoleh dukungan dari rekan-rekan petani-petani yang juga menginginkan perubahan nasibnya. Dan mereka lah yang menjadi juru kampanye kami. Kita elaborasi nanti setelah jeda iklan berikut. Kupas tuntas saya nantikan sementara, jeda iklan dulu, nanti kita kembali sesaat lagi. Kembali bersama Kupas Tuntas, calon presiden bersama Siswono Yudhohusodo. Malam ini saya tidak sendiri, ada 2 wakil dari Universitas Diponegoro di sini yang akan mendampingi saya. Yang pertama adalah Handoyo Prihatanto. Handoyo adalah Ketua Badan Eksekutif Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Diponegoro, dan juga mahasiswa Fakultas Hukum tahun terakhir ya. Iya. Yang kedua ini Aprilia Susanti, April juga mahasiswa Hukum semester 8. Oke, silakan ajukan langsung ke pertanyaan. Iya, baik Pak Siswono. Anda cukup lama menjadi anggota Dewan Pembina Golkar. Anda 2 periode di kabinet zaman Presiden Soeharto. Anda saya yakin terlibat dalam cetak biru ataupun pembangunan konsep tentang ekonomi Indonesia. Tapi hasilnya sekarang sangat menakutkan, kita terpuruk dan sebagainya. Tidakkah sepantasnya Anda bertanggung jawab kepada publik tentang apa yang sudah Anda lakukan selama masa Orde Baru? Silakan Pak Sis. Ya, Saudara Handoyo. 5 tahun saya jadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan saya ingat pada waktu itu kita membangun ratusan ribu rumah sederhana melalui KPR BTN berbunga murah dan mencoba mewujudkan mimpinya setiap keluarga baru untuk memiliki rumah yang terjangkau. 5 tahun saya sebagai Menteri Transmigrasi memberikan kepada ratusan ribu petani-petani yang mimpi punya tanah, buruh-buruh tani yang tidak punya tanah. Dan saya melihat kebahagiaan pada mereka. Saya melihat bahwa menjadi menteri adalah peluang untuk mengabdi kepada masyarakat luas, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa Orde Baru mempunyai sisi jelek secara keseluruhan. 32 tahun masa Orde Baru juga suatu masa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 7% per tahun, tentu dengan berbagai penyimpangannya, korupsi yang banyak, dan lain-lain. Pak Siswono, tapi ketika Anda mengatakan transmigrasi, realitasnya adalah sekarang banyak kepulauan-pulauan yang dibabat hutannya habis, dan saat ini ditinggalkan dengan gersang, ekosistemnya rusak, dan sebagainya. Di mana pertanggungjawaban Anda sebagai Menteri Transmigrasi? Saya tidak melihat itu. Ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa seluruh program transmigrasi itu suatu keberhasilan. Tetapi kalau Anda lihat di Lampung yang menjadi gudang beras adalah karena program transmigrasi. Kalau Anda lihat di Sulawesi Tengah yang sekarang menjadi surplus beras juga karena program transmigrasi. Berapa banyak sukses di Kendari, di Kalimantan. Tapi saya tahu bahwa setitik tuba bisa merusak susu sebelanga. Memang ada ketidakberhasilan di beberapa tempat. Tadi Bapak sempat menyebut-nyebut soal Kendal ya.
Dan saya tahu Bapak ini adalah wakil dari rakyat, dari petani di MPR dan bisa disebut sebagai presidennya kaum petani. Tapi Pak Aziz, saya melihat praktis HKTI itu tidak ada satu manfaat yang signifikan kepada petani. Contohnya waktu saya KKN di Kendal, Pak. Bapak tadi menyebut-nyebut soal Kendal juga kan? Dan di Kendal ini, di Desa Bulu Gede, saat petani bertanya pada